Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wheelchair Way. Apa kabar Sobat Wheelchair Way? Semoga Sobat dalam keadaan baik-baik saja dimanapun berada. Di video ini menunjukkan rumah saya menghadap ke barat, sehingga ketika siang sampai sore hari, sinar matahari akan masuk bahkan sampai ke dalam rumah. Maka di sini saya akan membuat atap kanopi dari baja ringan dan gavalum. Jadi di video kali ini agak berbeda ya dengan video saya sebelumnya. Tetapi saya di sini ingin menunjukkan bahwa walaupun kita dalam kondisi terbatas, kita tetap bisa berkarya dengan cara yang kita bisa. Kondisi paraplegia memang membatasi gerak kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita tetap bisa melakukan hal yang kita inginkan walaupun dengan cara yang adaptif, yaitu cara-cara menyesuaikan dengan keterbatasan fisik kita. Seperti saya kali ini, saya akan membuat kerangka atap dari baja ringan di atas kursi roda. Walaupun terlihat mustahil gitu ya, tetapi setelah dicoba ternyata bisa. Setelah melakukan pengukuran, kemudian saya memotong baja ringan sesuai ukuran dengan menggunakan gunting seng ataupun bisa juga dengan gerinda. Padahal sebelumnya saya tidak mempunyai pengalaman di bidang ini ya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, yaitu yang pertama membuat atap belakang rumah, ternyata berhasil walaupun di awal-awal banyak koreksi. Mulai dari kepanjangan dikit, terus kurang rapi. Nah habis itu saya juga bikin yang di teras samping dan alhamdulillah berhasil tanpa ada kendala. Kerapiannya pun juga meningkat. Ya layaklah untuk dipandang. Jadi sekarang saya membuat lagi yang ketiga untuk depan rumah saya. Karena kalau dihitung biayanya jauh lebih murah. Kalau beli bahan aja untuk ukuran 4 kali 4,5 meter, yang untuk depan rumah ini itu sekitar 2 juta. Dan 2 juta kurang malah, itu udah komplit bahannya. Jadi tinggal bikin sendiri dan nanti pas naikin atapnya minta tolong tukang sehari bisa jadi. Jadi hanya bayar ongkos tukang sehari sekitar 120.000 kalau di daerah saya. Tetapi kalau dibuatkan ke tukang baja ringan atau borongan, itu kemarin tanya itu sekitar 170-an ribu per meter. Jadinya ya 3 juta lebih gitu ya. Bahan yang digunakan pun bisa milih sendiri kalau kita bikin sendiri gitu ya. Jadi lebih murah dan juga bahannya, kualitas bahannya kita bisa milih sendiri dengan budget yang bisa disesuaikan. Dan dengan harga 2 juta rupiah ini dari total keseluruhan, itu saya memilih baja ringan yang merek Kencana gitu ya. Jadi merek Kencana itu mereknya yang lumayan bagus dan bahannya tebal gitu ya. Jadi sama-sama ukurannya 075, tetapi kalau merek Kencana ini benar-benar 075 bulat gitu ya. Jadi bukan 075 kurang gitu. Kalau bahan-bahan lain, merek lain itu biasanya yang ukuran 075 itu ketebalannya itu tidak pas 075, tetapi kadang 070 bahkan bisa kurang. Nah, jadi merek Kencana ini lumayan bagus, malah sudah sangat bagus gitu ya untuk ukuran kanopi baja ringan. Nah, tadi sudah memotong dengan gunting seng atau gunting baja ringan. Sekarang saya akan memotong dengan menggunakan gerinda. Dan untuk memotong dengan menggunakan gerinda, usahakan memakai kacamata ya teman-teman. Jadi karena saya tidak memiliki kacamata lagi yang berupa kacamata safety, jadi saya memakai kacamata seadanya. Dalam penggunaan gerinda, yang harus diperhatikan yang pertama adalah RPM dari gerinda tersebut. Jadi jangan sampai RPM dari gerinda itu melebihi dari spesifikasi RPM batu potongnya. Jadi saya memotong menggunakan batu gerinda potong dan RPM-nya harus lebih tinggi. Jadi RPM di spek batu gerinda itu harus lebih tinggi dari RPM gerindanya. Hal itu bertujuan agar dalam menggerinda kita aman gitu ya. Jadi kalau RPM gerinda itu lebih tinggi dari gerinda mata gerindanya, itu akan menyebabkan mata gerinda itu lebih mudah patah ataupun melenting seperti itu.
Terus kemudian yang diperhatikan yang kedua adalah arah percikannya. Jadi arah percikan api dari gerinda itu harus kita arahkan tidak mengenai badan kita ataupun tidak mengenai listrik dan alat-alat peralatan yang membahayakan. Nah, ini ketika saya mengerjakan sesuatu yang biasanya cenderung berat gitu ya, itu saya akan membungkukkan badan saya ke depan. Jadi tidak sandaran di kursi ya, justru malah saya akan menjatuhkan badan saya ke depan, karena ketika saya menyandarkan badan saya di kursi itu lebih tidak seimbang atau stabil. Jadi saya harus menggunakan satu tangan saya untuk menjaga keseimbangan badan saya. Tetapi karena kedua tangan saya harus digunakan, maka biasanya ketika membutuhkan kedua tangan saya untuk bekerja, maka saya akan mencondongkan badan saya ke depan. Jadi ya udah nggak perlu menjaga keseimbangan gitu ya. Jadi badan bertumpu di kedua lutut seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jadi kalau kondisinya seperti saya yang memang dari dada ke bawah itu tidak terasa dan bahkan duduk pun tidak terlalu seimbang gitu ya, maka bisa menggunakan cara-cara yang seperti yang saya lakukan. Nah, untuk teman-teman yang lain itu apapun kegiatannya, apapun kondisinya, itu memang harus disesuaikan. Nah, jadi bukan berarti kita tidak bisa, tetapi kita harus cari cara, pinter-pinter menyiasati gitu ya, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Setelah melakukan pemotongan sesuai ukuran yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah merangkai potongan tadi menjadi bentuk yang kita inginkan. Di sini saya merangkai kremona untuk rangka atap. Peralatan yang digunakan adalah bor dengan mata soket ukuran 8 dan juga baut baja ringan. Untuk merangkainya pun tidak bisa seperti orang normal yang bisa melangkah kemanapun gitu ya. Tetapi bagi saya yang menggunakan kursi roda, saya harus menyesuaikan bahan yang ingin dikerjakan agar bisa saya jangkau. Nah, contohnya dengan memangku bahannya seperti ini. Kemudian selebihnya standar sih ya, seperti tukang-tukang pada umumnya ketika kita mengepaskan bahannya agar siku, maka kita menggunakan garis siku untuk menjaganya agar tetap lurus. Kemudian untuk selebihnya standar sih ya, seperti pekerjaan tukang pada umumnya. Kalau pengen lebih detail mungkin bisa dengan melihat channel YouTube pertukangan yang memang khusus membahas tentang teknik-teknik pertukangan. Seperti channel yang saya ikuti yaitu channel TJJ atau TJJ gitu ya, tukang jadi-jadian. Nah, bagi pemula cocok tuh. Saya pun dulu juga banyak belajar tentang pertukangan itu dari channel tersebut ya. Jadi channel tukang jadi-jadian itu membahas teknik-teknik pertukangan dari awal pemula, dari belum bisa sampai bisa gitu ya. Jadi di sini saya hanya ingin menekankan bahwa walaupun kita seorang paraplegi atau disabilitas lainnya, tetapi jika kita memang ingin melakukan suatu hal, pasti kita bisa melakukannya asal kita tidak menyerah akan hal tersebut. Tinggal PR-nya adalah bagaimana cara kita beradaptasi untuk melakukannya. Hal itulah yang perlu dipikirkan dan dicoba. Mungkin memerlukan waktu yang lebih lama atau bahkan mengalami gagal berkali-kali, tetapi selama kita tidak menyerah, pasti akan ada jalan. Sekian video saya kali ini. Sebelumnya mohon maaf karena jarang upload video, ya karena selain di dunia maya juga banyak kesibukan di dunia nyata, seperti hal-hal yang saya lakukan seperti sekarang ini. Dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga setelah ini saya lebih banyak membuat video dan bisa sharing tentang kehidupan saya sebagai paraplegia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.